Salam dahsyat. Shalom dahsyat. Puji Tuhan, bersama-sama kita berdiri. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan yang membawa hidup kami, menuntun hidup kami kembali masuk dalam rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan juga menikmati kuasa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, malam hari ini kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh urapan Roh Kudus, hamba-hambamu yang melayani pada malam hari ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jemaat Tuhan yang hadir dilawat oleh Tuhan. Apabila ada roh-roh jahat yang tidak mengganggu jalannya ibadah ini ya Tuhan, kami tengking, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ibadah ini, dan kami mempersilahkan secara penuh Roh Kudus memenuhi, memimpin jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah yang kami selenggarakan pada malam hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan ibadah kami tidak sia-sia. Biarlah lewat ibadah ini nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan rangkaian acara ibadah yang keempat pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Shalom. Haleluya. Jika kita diberkati Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita dan katakan puji nama Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan hati kita dan kita menaikkan pujian bahwa Tuhan Yesus kita baik. Puji nama Tuhan, mari bawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Dan jadikan kami satu seperti kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama di tempat ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati. Terima kasih Tuhan.
jadikan kami satu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dan kita datang ke hadirat Tuhan untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kita setuju dan memuliakan nama dan kita tepuk tangannya meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan segala puji berseri-seri kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya.
nama Tuhan. Sebelum duduk kita beri kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus kita amat teramat baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita pujikan. Tiba saatnya kita berkumpul tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Yes. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian, dan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Linawati. Sudah hadir? Oh ya, mari silakan Ibu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menceritakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya menderita sakit syaraf terjepit di leher saya kurang lebih sudah 10 tahun. Dan saya sudah berobat ke dokter spesialis syaraf dan saya dianjurkan untuk operasi, tapi saya takut, pada waktu itu saya takut dan saya tidak menjalankan saran dokter. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 6 Desember 2017, saya datang di acara Natal HDM. Pada waktu itu saya duduk di belakang, dari atas mimbar Pak Henok berkata, sembuhkan yang sakit dan lepaskan yang terikat. Pada saat itu saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta kesembuhan daripada Tuhan. Kemudian tiba-tiba dari atas kepala saya ada suatu aliran yang saya tidak mengerti, yang saya belum pernah alami sebelumnya. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki saya. Setelah pulang sampai ke rumah, saya biasanya sakit itu punggung saya sering linu dan nyeri. Kemudian besok paginya setelah tanggal 7-nya itu, saya sudah tidak merasa sakit sama sekali. Linu saya hilang dan vertigo saya juga hilang.
Kemudian tanggal 6 Desember hari Rabu. Tanggal 10 Desember saya datang lagi di ibadah keempat jam 7 malam. Pada waktu itu ada pengurapan waktu itu di sini. Setelah pulang ke rumah kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba leher saya itu berbunyi krek 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 krek, itu keras. Dan itu saya rasakan selama 1 minggu suara itu ada. Ya. Setelah itu yang saya rasakan sampai sekarang, itu saya tidak nyeri lagi dan sakit saya hilang. Itu berkat dan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya itu mujizatnya. Dan saya percaya semoga kesaksian saya ini dapat menguatkan hati kita semua. Bahwa kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi semua masalah. Kita harus senantiasa berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Pak Henok yang telah melayani di ibadah HDM dan ibadah ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mujizatnya tetap ada dan selalu ada. Amin. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang kesaksian kembali. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin bersaksi kembali pada malam hari ini? Oke. Ya, kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Di minggu pertama ini akan ada perpuluhan juga bagi Tuhan kita. Dan saya akan bacakan satu dasar firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sugianto. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur tengah-tengah ibadah ini. Kami boleh belajar memberikan persembahan syukur kami dan perpuluhan kami. Engkau akan memberkati Tuhan para kolektan yang akan mengambilnya. Engkau juga akan berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk memberikannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan yang kami sembah. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanahkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah keempat pada malam hari ini, kami jemaat-Mu mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mengingat akan pemeliharaan Tuhan dari bulan demi bulan. Demikian pula ya Tuhan, di awal bulan Agustus ini, jika di tangan hamba ini terangkat persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan, biarlah lewat persembahan yang terangkat ini, Tuhan melihat inilah bukti cinta jemaat-Mu terhadap Tuhan, bukti ketaatan jemaat Tuhan terhadap Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, seberapa banyak persembahan yang telah dikumpulkan dan dipersembahkan oleh anak-anak-Mu kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus berkenan menguduskan, menyucikan dan menerimanya. Kami berdoa anak-anak-Mu yang telah memberi, semuanya diberkati oleh Tuhan secara pribadi, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pergumulan, semuanya dijamah dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah mengumpulkan, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Secara khusus majelis bendahara yang Tuhan percaya untuk mengelola setiap persembahan yang ada, biarlah oleh pertolongan Roh Tuhan sendiri persembahan ini berguna untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan syukur dan persepuluhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri bersama. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Indrawan Elias. Sebelumnya mari kita bawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita akan menyanyikan haleluya bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita datang, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan menghadap-Mu Tuhan, dengan membawa hati kita, dengan membawa pujian kita. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Bapakku
aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi, dengar seruan kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena nama itu Tuhan yang kekal abadi selama-lamanya. Nama itu yang merupakan jaminan kepada kami, bukan saja untuk hidup sementara di muka bumi ini, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus juga menjamin kehidupan kekal di surga, abadi selama-lamanya. Tak dihukum dan dilepaskan dari kuasa maut,
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sejak kecil sudah dibawa oleh orang tua saya masuk di dalam gereja Tuhan. Lebih kurang umur 5 tahun saya sudah menyanyi di hadapan jemaat Tuhan pada waktu itu. Ada beberapa nyanyian lagu gereja, ya cukup lama sudahan, dan lagu gereja itu terkesan di dalam hidup saya. Tidak pernah hilang, dan tidak pernah lupa. Dimanapun saya berada, saya bisa menyanyikan lagu itu. Kalau saya di negara orang asing, saya nyanyikan tetap dalam bahasa Indonesia, dan saya jelaskan isi lagunya, lirik lagunya, di dalam bahasa mereka. Karena beberapa lagu ini lagu sangat pendek sekali, dan lagu itu adalah lagu yang cukup mengukir dalam hidup saya. Salah satu, ada beberapa lagu, nah sampai detik hari ini beberapa lagu itu tetap dinyanyikan, saudara. Saya tetap juga mengarahkan jemaat ini untuk membawa lagu itu. Bukan lagu itu lama sekali, tidak. Tetapi lagu itu terinspirasi oleh roh Tuhan dan oleh firman Tuhan sendiri. Salah satu lagu yang betul-betul lagu itu saya pikir akan sampai berapa lama pun akan tetap dinyanyikan adalah lagu yang berjudul Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu, saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Waktu saya masih kecil, saya tidak mengerti apa artinya kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Apakah nanti saja sampai di sorga, saudara-saudara sekalian? Tahu kita yang di muka bumi bagaimana? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekalipun saya tidak mengerti waktu kecil, saya nyanyikan terus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, kalau kemurahan lebih dari hidup bagaimana? Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, lama-lama saya juga mengerti ketika saya mulai masuk remaja, masuk pemuda, kembali berada di gereja, apalagi setelah dibaptis. Saya mulai mengerti dari mana ya? Mengerti sendiri, saudara. Oleh roh Tuhan dan firman Tuhan yang saya baca, kemudian saya mengerti mengapa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Karena tidak ada hidup manusia di muka bumi ini di mana saja yang tidak menghadapi tantangan, saudara. Tidak ada kehidupan manusia di mana saja, mau di gereja, mau agama apa saja, mau sampai bertapa di atas gunung, mau tidak makan, mau tidak minum, saudara-saudara sekalian. Tetap menghadapi tantangan. Tuhan Yesus Kristus yang berpuasa 40 hari, 40 malam, menghadapi tantangan, dan tantangannya enggak ringan. Kepalanya iblis, jenderalnya iblis, rajanya iblis, menghadap, datang sendiri, menjatuhkan, mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Coba bayangkanlah kita ini gimana? Tuhan Yesus yang kita ikuti, loh saudara, ikut siapa? Ikut saya manusia. Dosa, keliru. Saudara nggak akan bisa dapat apa-apa. Kan ikutnya ikut Tuhan Yesus kan? Nah kalau ikan Tuhan Yesus saja menghadapi tantangan yang begitu berat, apalagi saya dan saudara, bukan? Nah, itu sebabnya kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Artinya kemurahan Tuhan itu lebih dari tantangan apa saja. Kemurahan Tuhan itu lebih dari kesulitan apa saja. Tantangan Tuhan itu lebih dari masalah apa saja. Kemurahan Tuhan lebih berkuasa, lebih besar daripada masalah apapun. Kalau Bapak Ibu malam hari ini datang dengan tantangan, dengan kesulitan, masalah, sampai penyakit sekalipun, Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah, tantangan, kesulitan, penyakit, apapun, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan lihat. Saya baca satu ayat.
Satu ayat ya. Mari kita buka di dalam kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 5. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Ayat 1. Saya baca demikian bunyinya ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, saya tidak akan khotbahkan, loh ini orang Aram, ini orang kafir. Ya, saya minta maaf, saya pakai istilah kafir. Lain ya dengan agama yang biasa pakai itu. Ini artinya orang tidak bertuhan sama sekali. Tapi kalau yang sana-sana itu orang sama-sama satu agama, sama-sama satu Tuhan, kok disebut begitu, tidak benar lah. Nah ini bukan ini, maksudnya bukan ini tidak bertuhan sama sekali, berhalanya banyak, dewa-dewanya banyak. Kok bisa Tuhan yang pakai dia? Nah ini saya nggak akan khotbahkan itu, saudara. Tetapi yang mau saya khotbahkan, Naaman kurang apa? Jenderal besar, panglima tentara, menang terus, kedudukannya bagus, dipuja manusia, ribuan bahkan mungkin jutaan rakyat menyanjung dia, hebat. Saudara-saudara, mewah, hidupnya mewah. Oh, namanya panglima, jenderal, tidak kurang apa-apa. Dihormati di mana-mana, pakai pakaian kebesaran. Tapi apa artinya semua itu? Sakit kusta. Apa artinya? Emas perak. Apa artinya puji-puja? Puji manusia, puja manusia. Apa artinya kalau sakit kusta? Apa artinya rumah yang mewah? Apa artinya semua yang begitu luar biasa tetapi sakit kusta? Apa artinya? Apa artinya, saudara-saudara sekalian? Kalau Anda divonis, orang divonis, wah Anda kena kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Waktu Anda secara medis hanya tinggal 6 bulan, atau 4 bulan, atau 3 bulan. Semua uang dikerahkan, semua uang dibayar. Mau beli obat sampai kapanpun dibayar. Cobalah saudara ada pemerintah ini kan menolong melalui BPJS. Saudara. Tapi kalau sudah kena orang yang sakit kanker, itu ada satu obat kanker, satu saja. Itu yang boleh dikata tidak terlalu sampai obat itu tingginya luar biasa harganya. Tapi di Indonesia ini sampai diberhentikan, jadi sekarang kan jadi ribut ini. Ada satu macam obat kanker, itu satu kali minum 35 juta. Atau satu kali suntik, kalau nggak diminum disuntik. Satu kali suntik atau satu kali minum 35 juta. Dan itu satu hari harus 2 kali. Berapa lama? Seterusnya terus. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, antem terus. Loh, saudara 3 kalikan saja. Loh, pemerintah mana saudara yang mampu? Sulit loh ini. Duitnya loh sulit. Loh, saudara ini Naaman. Siapa sangka saudara, dia bawa satu gadis. Kalau dulu itu, zaman dulu saya minta maaf. Ngomong ini zaman dulu, genduknya, genduk. Tidak ada apa-apanya bukan, gadis. Siapa sangka ketemu di rumahnya bersih-bersih, tapi kasih tahu. Nah ini Naaman. Kasih tahu apa? Suruh ketemu dengan Nabi Elisa. Sana itu. Lo ketemu. Aduh sembuh total, bersih. Ini kemurahan Tuhan.
Makanya seperti Naaman, hidup Naaman ini dibandingkan kemurahan Tuhan. Oh, kemurahan Tuhan itu jauh lebih besar daripada hidupnya. Kenapa? Jauh lebih besar daripada kustanya itu. Kustanya nggak bisa diapa-apain. Duitnya banyak, posisi jenderal. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Coba kita lihat lagi, sudah. Lain lagi ceritanya ini. 1 Raja-Raja, pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Loh, ini nabi besar, saudara. Hamba Tuhan besar, Elia. Mujizatnya gede-gede banget. Kekeringan kena juga gak punya makan. Ini Nabi Elia. Namun lebih daripada Nabi Elia, loh dia ketemu dengan seorang ibu janda di mana? Di Sarfat. Sarfat itu mana? Sekarang itu Libanon. Ini bukan termasuk orang yang berumat Tuhan, ini bukan orang Yahudi. Libanon bukan orang Yahudi, saudara. Itu juga nyembah-nyembah berhala, nyembah dewa-dewa, dewi, berhala. Di situ ada seorang janda ngambil ranting-ranting kayu untuk bakar roti. Lu nggak sengaja, ketemunya nggak disengaja, ketemu. Ya dikasihkan sudah. Nabi Elia bilang, kasih akulah. Aku juga mau makan, ya tak kasih. Saudara tahu? Mujizat terjadi. Tepung yang hanya tinggal di genggamannya itu, minyak tinggal 1 buli-buli itu, yang ada di buli-buli, bukan 1 buli-buli ya, yang tinggal di buli entah berapa, cuma sedikit itu, tak cukup untuk buat goreng, menjadikan roti, tepung ini jadikan roti, udah, setelah itu dimakan dengan anaknya. Habis, kelaparan semua, ya sudah tunggu nasib, mati pasti, gak ada makanan kok. Nah, yang dikasih Tuhan, saya kasih tahu ya, kemurahan Tuhan lebih daripada kekeringan itu. Kemurahan Tuhan lebih daripada kemiskinan itu. Kemurahan Tuhan lebih daripada ketidakada apa-apaan, ketidakberdayaan, tidak punya apa-apa. Kemurahan Tuhan lebih dari itu. Hari ini juga, malam ini juga, kemurahan Tuhan itu lebih daripada apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Cobalah beberapa tahun yang lampau, saya itu pergi ke Sydney, diundang. Saya dapat surat undangan, saudara-saudara sekalian. Nah, surat undangan itu saya terima, lalu kemudian saya balas. Saya bilang, cobalah tolong saya diberi schedule, ini apa, maksudnya apa, tujuannya apa, dan segala macam. Lalu kalau saya ke sana bagaimana? Tiket saya bagaimana dan seterusnya, dibalas total, dikasih tahu semua lengkap. Anda akan dijemput di Sydney dan segala macam begitu. Australia ini. Schedule-nya begini, hari pertama ada di sini, dan segala macam begitu sudah. Pokoknya jelas. Ya sudah. Saya berangkat sudah. Karena betul dikirimin uang untuk beli tiket segala macam itu sudah lengkap, jadi saya berangkat. Tiba di Sydney sudah, naik pesawat Garuda ya, transit di Denpasar, Bali. Sampai di Sydney. Kan di surat disebutkan nanti akan dijemput. Cuma kasih tahu jam kedatangannya. Saya juga kirim surat kedatangan saya, maskapai penerbangannya apa, hari apa. Sudah sampai di Sydney. Sampai di Sydney, ya sudah. Tapi tidak ada yang jemput, saudara. Tidak ada yang jemput, coba. Loh ini, tidak main-main, ini tipe internasional, saudara. Coba gimana ini? Ya sudah, saya pikir saya tunggu, mungkin macet ya. Saya tunggu, saya duduk, koper saya di depan, saya duduk. Sampai 1 jam loh, tidak ada. Lalu saya telepon. Dari airport saya telepon, saya lihat di suratnya, saya telepon.
Telepon berbunyi nggak diangkat-angkat, telepon berbunyi nggak diangkat. Sampai saya itu minta tolong satu bule Australia. Oh saya ini sudah telepon, saya minta tolong. Ditolong sama dia, ditelepon kan. Wah ini rupanya enggak ada orang, Pak. Salah ini mungkin. Office-nya salah. Loh bagaimana bisa salah? Ini masih jam office kok. Saya bukan datang tengah malam, bukan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, waduh, ya sudah. Nah di situ saudara, masalah kan? Tapi saya ingat lagu ini loh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aduh saya saya ingat Tuhan, aku percaya ada kemurahan-Mu Tuhan. Lu kalau zaman dahulu Naaman dapat kemurahan Tuhan, janda Sarfat dapat kemurahan Tuhan zaman dulu. Masa ya sekarang Tuhan saya beda? Masa Tuhan saya beda sama Tuhan yang saya dulu? Masa ya firman Tuhan ini nggak bisa dipercayai? Ya begitu aja. Nah, saya kemudian sudah, saya berdoa Tuhan ini bagaimana ini? Ini saya harus kemana? Tiba-tiba ada seperti suara di hati ini loh saudara. Di hati ini ada suara. Tapi saya tahu itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Bilang begini. Kamu keluar, cari taksi. Aku pimpin kamu. Sekarang juga. Ambil koper saya keluar. Loh ini suara hati loh di sana. Nggak main-main loh ini. Ini keliru atau enggak? Ini saya enggak tahu. Sini suara hati. Setelah saya doa, keluar saya. Cuma saya ngandelnya, saya yakinnya apa? Lagu itu tadi loh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sudah saya keluar. Sampai di pintu ada taksi. Suara hati lagi. Bukan. Taksi lagi. Mari Pak. Bukan. Bukan. Sampai tiba satu taksi. Yes. Itu taksi. Orangnya berewoken saudara. Masuk saya. Gak taunya dia orang Turki. Coba. Agama lain. Ya, orang Turki. Agama lain. Dia tanya, "Yuk mau kemana?" Waduh, ini jadi problem. Saya bilang, saya menghadapi masalah. Loh, kamu menghadapi masalah apa? Saya jelaskan sedikit. Loh, lah kamu siapa? Saya pendeta. Loh, lah kamu mau apa ke sini? Loh, saya ini mau jadi speaker, saya mau jadi pembicara di seminar, konferensi. Saya diundang, ada suratnya. Loh, mana suratnya? Ini. Oke, kita cari office-nya. Saya tahu jalannya. Oke. Jadi dia antar, waduh Tuhan terima kasih. Dia diantar sampai di office-nya. Ternyata office itu tutup saudara. Si orang Turki ini kemudian bilang sama dia, "Pak, ini office sewaan dan sewaannya dalam jangka waktu pendek. Cuma beberapa hari disewa, tutup." Jadi lo gimana? Ya enggak ada, memang ini di sini ini memang ada ruangan-ruangan, ada kantor-kantor yang disewa untuk beberapa hari aja, dan di situ kadang-kadang ada penipuan. Waduh, apa saya ditipu? Gak mungkin uang saya dikirimi uang. Kalau saya ditipu, saya nggak akan beli tiket sampai di situ dong. Nggak akan. Ini jelas bukan penipuan. Lalu saya bilang nggak mungkin, uang ini hamba Tuhan juga kok. Saya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Saya percaya. Saya datang di sini dikirimi uang. Kalau enggak, mana bisa saya ke sini? Oh begitu Pak, iya. Lalu Bapak mau apa sekarang? Waduh. Tetapi kemudian saudara, seperti digerakkan oleh Roh Kudus, saya bilang sama si driver ini, orang Turki, coba cari gereja. Loh untuk apa? Ya sudah cari gereja. Kalau ada gereja, kita akan tanya. Oke Pak, saya antar. Sudah. Nah di sini lagi saudara. Ini kemurahan Tuhan lebih besar daripada hidup ini, coba bayangkan. Sampailah kita pada satu gereja. Lalu taksi ini berhenti, lalu dia bilang, "Pak silakan keluar." Bapak yang tanya ke gereja itu. Ketika saya berhenti, saya mau keluar. Itu seperti suara Roh Kudus, suara kecil sekali di hati ini. Tidak anakku, jalan terus. Lalu saya bilang sama driver, "Bukan Pak." "Loh bagaimana Anda bisa bilang bukan? Anda belum turun dari mobil, bagaimana bisa bilang bukan?" "Enggak, bukan Pak." "Oke, mau kemana?" "Terus cari lagi gereja."
Terus itu ada beberapa gereja berhenti, tetap ada suara bilang bukan. Tepat pada sebuah gereja, saudara. Lalu kemudian suara itu bilang, kamu turun, kamu masuk. Koper saya tinggal di taksi, saudara. Saya bilang sama driver, saya percaya sama driver, agama lain, tapi saya percaya. Tolong ya, koper saya. Oh enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, saya jaga. Bapak percaya saya. Saya turun, kemudian saya datang di gereja itu, saya tanya kepada penunggu di gereja itu, oh itu di sebelahnya ada office-nya Pak, masih buka. Oke, saya pergi ke office-nya. Seorang bule, saudara, keluar. Seorang wanita bule keluar. Lalu dia tanya, you dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Dari Indonesia? Namamu siapa? Saya bilang, Indrawan Ilyas. Yes! Dirangkul saya. Coba bayangkan. Loh, ketika saya dirangkul itu, loh ini saya kok jatuh dirangkul nih. Aduh gimana? Saya bilang, Indrawan, kami tunggu-tunggu Anda ini. Sampai saya bilang gimana ditunggu, saya ini enggak dijemput. Loh enggak dijemput, enggak. Saudara, loh saya bilang begini ini, saudara pikir enggak masuk akal, bukan? Enggak masuk akal. Loh kalau bukan Tuhan, pergi ke Australia, model seperti saya. Kalau bukan Tuhan, kesasar saudara. Jangan main-main. Makanya sampai detik hari ini, waduh saya itu, udahlah saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Sampai saya mengajarkan melalui doa Sabtu subuh, di Alkitab ada loh. Shalom itu ada, di Alkitab ada shalom itu. Salam damai sejahtera, ada di sini. Loh ada satu lagi salam, sampai saya ajarkan namanya salam dahsyat. Loh apa ini dibuat-buat, apa saya ikut-ikut orang? Enggak ikut-ikut orang. Di sini loh beberapa kali dikatakan, saya tidak usah tunjukkan ayatnya, yang dikatakan Yahweh Tuhan itu adalah, Yahweh is, Tuhan itu dahsyat. Bukan aja Tuhan yang dahsyat, tapi di kitab suci juga dikatakan perbuatan Yahweh itu dahsyat. Loh kalau Tuhan itu dahsyat, kalau kita sebut salam dahsyat, itu berarti Tuhan yang kita percaya akan berbuat dahsyat sama saya, sama saudara. Betul enggak? Loh gitu ya, orang ada yang ketawa, salam apa ini? Enggak peduli saya mau diterima. Lah kalau saudara bilang shalom enggak diterima, ya sudah. Tapi saya bilang salam dahsyat, diterima. Ini bukan ikut-ikutan loh. Loh Tuhan itu dahsyat. Sehingga saya tidak akan pernah berhenti nyanyi itu, saudara. Di mana saja saya akan nyanyikan itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Waduh, itu bukan main. Loh saudara ngandel, percayalah. Bukan karena saya tolong, saya ini percaya Tuhan, saudara percaya Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus, saudara tahu Tuhan Yesus, ada firman-Nya, kitab suci kita sama, Tuhan kita sama, Tuhan Yesus sama. Jangan lambe-lambe bibir, manis-manisnya bibir, abang-abangnya bibir, bukan loh. Jangan sekedar kesaksian, janganlah. Percaya yang betul, yakin yang betul, iman yang betul. Balas Tuhan itu dengan betul. Kalau engkau disembuhkan, apa balasanmu? Kalau engkau diberkati Tuhan, apa balasmu? Aduh saudara, tidak ada yang bisa lebih besar apa yang kita bisa balas. Ini Tuhan kita. Lu coba itu, ya toh. Kalau kita lihat, ini kan Naaman, janda Sarfat, Nabi Elia, Nabi Elisa. Lo itu nabi-nabi lama, Pak. Lo itu rasul, ini rasul Paulus. Orang yang dulu menganiaya jadi bertobat, jadi Paulus. Satu kali, saudara. Ini pengalamannya saya juga ngalami, mirip tadi yang saya saksikan itu loh. Dia dari Athena dia pergi ke Korintus. Dua-duanya kota besar. Sampai sekarang kota besar itu ajang turis, tempat turis. Athena ke Korintus. Siapa Paulus?
meskipun rasul, tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Di Athena dia nggak bisa bertahan lama, saudara. Athena kota besar, mahal, makanannya mahal, sewa losmen aja mahal. Jadi dia harus pergi sampai di Korintus. Nah di Korintus juga dia nggak punya uang untuk dia bisa sewa. Lalu mau bagaimana? Ya dia cuma lihat-lihat aja di Korintus. Tiba-tiba bisa muncul satu orang, suami istri, namanya Aquila dan Priscilla. Siapa sangka? Tidak kenal. Siapa orang ini suami istri? Kenalan. Lalu kemudian, lah dia mau tinggal di mana? Dia tidak tahu, masa mau tinggal di emperan. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu Rasul Paulus, masa saya mau tinggal di emperan kota Korintus. Seperti jembel-jembel, pengemis-pengemis. Tuhan datangkan Aquila Priscilla. Lalu kemudian ngomong-ngomong Aquila Priscilla bilang sama Paulus, Paulus sudahlah ikut saya, ikut kami. Lu ada di mana? Ya ini kami. Tempat kami masih ada kamar kok, ayo ikut aja lah. Nah, kamu di pekerjaannya apa? Kami jualan tenda. Loh sama, saya juga berjualan tenda juga. Oke lah, sama-sama kita dagang tenda. Mari kita berjuang di Korintus ini kembali. Ya oke. Jadi dia tinggal di Aquila Priscilla. Loh berapa lama? Di Alkitab dikatakan 1 tahun setengah. Di Korintus 1 tahun setengah. Siapa yang bayar? Loh saudara orang Semarang pergi ke Banjarmasin. Tidak kenal siapa-siapa, tidak ada family, tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada keponakan, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Lalu mau tinggal di mana? Ya tinggal di hotel bukan? Tinggal di losmen atau tinggal di mana? Saudara sewa. Saudara mau kerja, mau jualan di sana. Bawa dagangan dari Semarang sampai di Banjarmasin. Lah kan harus bayar. Kalau sampai 1 tahun 6 bulan itu berapa duitnya? Tapi Rasul Paulus hebat, luar biasa saudara. Kemurahan Tuhan lebih daripada itu. Baca di Alkitab. Paulus. Saudara-saudara, malam ini saudara. Tidak ada yang lain, ini sederhana saja. Sederhana, kita percaya. Itu kemurahan Tuhan itu luar biasa. Malam hari ini saya dan saudara datang di sini ini, kita butuh banyak loh. Ada macam-macam kebutuhan loh. Saudara di sini ada macam-macam kebutuhan loh. Kita jadi orang Kristen itu jelas kita juga menghadapi kebutuhan, saudara. Banyak kebutuhan. Kebutuhan semuanya ini. Saat kita berbakti bersama-sama kita menyatakan diri kami percaya bahwa Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Yahweh, Bapa di surga, Elohim, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang telah tersalib, yang menyelamatkan saya, yang menebus saya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat berkuasa. Bukan cuma kita statement, pengakuan gitu aja. Tapi mari Tuhan, aku mau alami, saya mau alami Tuhan lebih besar, kemurahan Tuhan jauh lebih besar. Dari malam hari ini setelah berbakti saudara, jangan takut, jangan khawatir. Betul. Saudara pulang. Besok Senin saudara kembali ada kegiatan. Kemurahan Tuhan. Terima kasih lebih besar Tuhan. Nyanyi itu. Kemurahan. Kemurahan. Semua nyanyi. Dengan penuh percaya. Lebih dah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan. Lebih dari bahwa saudara,
Di Alkitab itu selalu Daud berkata, aku menyanyi dengan sorak-sorai, aku menyanyi dengan hati yang meluap, dengan jiwa yang penuh. Kadang-kadang song leader itu cuma hanya memompa jemaat, memompa semangat saudara. Ayo nyanyi. Sebenarnya nggak perlu. Saya kasih tahu ya, 1 menit aja saya kasih tahu. Kalau orang Kristen nyanyi, ya orang Kristen nyanyi, mau Katolik, mau Protestan, mau Pentakosta, mau Karismatik, mau Betel, mau Metodis, mau apa sajalah. Pokoknya cap orang Kristen menyanyi, ada 4 person yang mendengar. Tahu nggak saudara? Begitu Anda menyanyi, ada 4 individu yang mendengar. Siapa itu? 1, Tuhan. Tuhan yang tidak kita lihat mendengar. Yang kedua siapa? Iblis. Iblis juga nggak bisa kita lihat, ikut mendengar. Yang ketiga siapa? Diriku sendiri. Kalau Indrawan Elias menyanyi, tidak perlu embel-embel pendeta lah, tidak perlu embel-embel doktor apa, tidak perlu lah. Indrawan Elias itu nama saya. Tidak perlu di mimbar ini, di kamar mandi pun saya nyanyi. Tanya sama istri saya. Kalau saya menyanyi, Tuhan dengar. Kalau saya nyanyi, iblis juga dengar. Kalau Tuhan menyanyi, saya yang dengar juga. Tetapi kalau saya nyanyi, sekalipun di kamar mandi, istri saya ada di kamar, istri saya juga ikut mendengar. Anda menyanyi di gereja seperti ini, Tuhan mendengar, iblis mendengar, Anda sendiri mendengar, ini orang-orang perlu mendengar. Betul nggak? Nyanyi lempe-lempe, lalu dimakan iblis, saudara. Kasih tahu. Saudara tahu nggak? Iblis itu seperti apa coba? Seperti anjing? Seperti beruang? Loh, ini Alkitab ini berkata apa? Di 1 Petrus itu. Iblis itu seperti apa? Yang keras seperti apa? Singa. Siap menerkam. Lah saudara nyanyi. Loh iblisnya tidak perlu dikirim kolonel, tidak perlu dikirim prajurit. Maaf ya, dikirim jongosnya iblis. Jongosnya ke sana itu loh. Si Joni itu loh. Kenapa iblis? Joni itu nyanyi. Makan dia. Dilihat, oh iya si Joni. Wagah gede Joni. Nyanyinya. Betapa heranlah, betapa. Aduh, jongos iblis datang. Lalu saudara kalau dimakan iblis malam hari ini, percaya saya, pulang besok lusa dan seterusnya, jangan harap ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ayo berdiri nyanyi lagi. Saya tidak mompa saudara loh ya, tanggung jawab saudara nyanyi. Kemurahan makasih Tuhan Yesus. Kemurahan lebih dari itu, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau saya melihat ibadah 4 malam hari ini, hati saya ini ya sangat bersuka cita karena jumlah saudara yang hadir malam hari ini ya, ibadah 4 ngingetkan saya, dulu pertama kali dalam 5 tahun pertama saya datang di sini, ada ibadah 1, ada ibadah 2, ada ibadah 3. 5 tahun pertama itu, ibadah 3, meningkat, ibadah 3, persis seperti ini saudara. Ibadah 3. Nanti 1-2 tahun lagi ini bisa penuh saudara. Oleh Roh Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, kuasa Tuhan dahsyat hadir di sini. Bukan main. Nyanyi ya lagi ya. Saya ikut nyanyi 1 kali tapi nyanyinya terus nanti saya serahkan Pak Henoh ya.
kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terus nyanyi, mari Pak Heno. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu memberi bukti kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Perbuatannya ajaib. Kuasanya besar. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini sebagai pondasi hidup kami Tuhan. Sebentar masuk di dalam doa kami. Engkau melihat begitu banyak kebutuhan daripada umat-Mu. Engkau yang paling tahu Tuhan. Apa kebutuhan daripada umat-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih jauh. Akan mendatangkan kemurahan yang dahsyat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, shalom, shalom. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Kita akan berdoa saudara-saudara. Ya, sampaikan shalom juga yang mulai live streaming. Ya, saat ini juga ada yang lewat live streaming di mana saja berada. Saya mau altar kau saudara. Ya, saudara yang butuh doa, apa saja. Saudara berhubungan dengan Tuhan sendiri, kebutuhanmu, atau sakit penyakit apa saja, rumah tangga, ekonomi, ya, mengenai ikatan-ikatan segala macam yang tidak baik. Kami nanti akan mendukung saudara. Kami tumbang tangan, saudara yang berdoa, biar Roh Kudus yang bekerja atas penumpangan ini. Ya, nanti para hamba Tuhan, Roniwan siap tolong bersama dengan Bapak Penatua Harsono yang ada di sini. Silakan berada di tempat ini nanti saudara. Kita nyanyikan ini saja. Ya. Semua kebutuhanmu apa saja, apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, firman Tuhan yang sudah disampaikan, kemurahan Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Bawa itu, percaya dengan kemurahan Tuhan. Percaya dengan kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pelan-pelan. Saudara yang butuh silakan maju. Berdoa. Datang berdoa, membawa, ya, membawa permasalahan kebutuhan saudara. Biar Roh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan meneguhkan semua. Kemurahanmu, ya. Silakan, kemurahanmu lebih. Silakan saudara, ya. Kalau yang sudah selesai, tumpang tangan kembali. Diminta para konselor, ya, tolong.
yang sudah ada membantu para konselor ya, ada di sini. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada kemurahan yang besar di sini. Oh, nyatakan Tuhan, nyatakan biar roh Tuhan bekerja di sini lebih jauh. Silakan, silakan dimulai. Roh Kudus yang akan bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kemurahannya jauh di atas kebutuhanmu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang besar. Ya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Silakan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Haleluya. Lawat Tuhan. Lawat. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa kemurahan-Mu lebih besar daripada seluruh kebutuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Roh Kudus, karyalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Nama Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan. Yes. Haleluya. Roh Kudus yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, glory. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, glory. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tetap berdoa. Tetap Bapak dalam doa. Arahkan doamu lewat hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jangan ada yang lain. Kepada Dia. Karena kemurahannya lebih daripada hidupmu. Apa yang di surga. Engkau melihat jemaatmu di tempat ini. Bahkan yang lewat live streaming. Mereka ada yang di rumah sakit. Ada yang di rumah. Ada yang di luar negeri, di luar pulau. Di mana saja berada. Engkau melihat Tuhan. Ada yang sakit. Yalah Tuhan, semua yang sudah maju ke depan atau yang tidak maju Tuhan. Engkau melihat kebutuhan demi kebutuhan. Sudah ada penumpangan tangan. Sekarang biar Roh Kudus sekarang meneguhkan kuasa-Mu yang besar. Bukan saja terjadi di tempat ini, tapi mengalir seperti udara. Berembus. Menembus batas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sakit, apapun sakitmu, murahan Tuhan lebih besar daripada sakitmu. Sekarang juga ini, dengan kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah, segala sakitmu sudah sembuh. Sembuh. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Datang daripada Tuhan. Engkau yang terikat. Ada ikatan apapun yang mengikatmu. Karena dunia ini dari roh-roh jahat, kuasa iblis, segala ikatanmu demi nama Tuhan Yesus Kristus lepas, bebas. Engkau yang ada di sini maupun yang melalui live streaming, bebas. Rumah tanggamu dipulihkan, bisnis pekerjaanmu dipulihkan, hidupmu diberkati. Ada kuasa yang besar, yaitu kemurahan Tuhan yang berkuasa atasmu. Terima kasih Tuhan akan mereka yang kandungannya masih tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibuka, disembuhkan kandunganmu, dipulihkan. Yang sudah mengandung, Tuhan yang menjaganya. Yang memilih butuh pasangan hidup, diberi pasangan hidup yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau nyanyikan referensinya saja. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu. Sungguh-sungguh arahkan itu.
Biar Roh-Mu bekerja lebih jauh. Biar Roh-Mu lebih bekerja jauh. Kalau mereka pulang nanti Tuhan, mereka pulang dengan kemenangan, dengan sorak-sorai, karena menikmati kemurahan-Mu yang lebih besar dari masalah apapun juga. Terima kasih, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu sudah bekerja dengan dahsyat. Kami percaya jemaat-Mu yang mengalami sakit sudah Kau sembuhkan. Jemaat-Mu yang mengalami ikatan sudah Kau lepaskan. Jemaat-Mu boleh mengalami kelegaan pada malam ini Tuhan. Karena pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu sudah Kau nyatakan malam ini. Sehingga kami boleh pulang dengan kemenangan. Kami boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam ini. Kau berkati keluarga, rumah tangga mereka, pelayanan mereka dengan berkat yang melimpah-limpah Bapa. Sehingga melalui berkat-berkat yang Tuhan limpahkan itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami juga sudah menerima berkat-Mu ini itu, sehingga kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu mengikuti ibadah dengan setia, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik, berkat damai sejahtera yang dicurahkan dari kasih Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pulang dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan saat teduh. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.